Bertemu lagi dengan Bu Indah di sini. Kali ini kita akan mengobrolkan tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Jadi kalian harus mampu membedakan apa itu permasalahan pribadi maupun permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Apa sih yang dinamakan permasalahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri? Menurut Richard dan Richard, permasalahan sosial adalah pola perilaku masyarakat yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat. Lalu menurut Jensen, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada maupun situasi yang seharusnya. Jadi lebih singkatnya, permasalahan sosial itu kenyataan tidak sesuai dengan harapan sehingga memunculkan sebuah masalah yang ada di tengah masyarakat. Kalian pasti pernah mengalami maupun melihat secara langsung apa itu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang akhirnya menjadikan sebuah permasalahan sosial dalam masyarakat. Lalu masalah sosial itu tidak sesederhana itu antara kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Namun masalah sosial itu yang melibatkan banyak orang serta berdampak pada masyarakat tersebut. Dampak itu cukup signifikan terhadap masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada yang disebut sebagai unsur-unsur sosial. Unsur-unsur itu berarti hal-hal yang membentuk terjadinya suatu permasalahan sosial. Biasanya di dalam suatu permasalahan sosial ada yang sebagai situasi sosial. Situasi sosial dan ataupun kondisi sosial ini dianggap oleh masyarakat tidak menguntungkan maupun tidak mengenakan. Dari hal tersebut terdapat alasan-alasan mengapa hal itu bisa terjadi di dalam suatu masyarakat itu. Dari terjadinya kondisi sosial dan situasi sosial yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, ada sekelompok masyarakat ataupun orang yang melakukan evaluasi terhadap permasalahan sosial itu untuk mendapatkan jalan keluar yang bisa didiskusikan kembali di dalam sebuah masyarakat agar alasan-alasan yang tadi membentuk sebuah kondisi sosial yang tidak menguntungkan dapat terselesaikan dengan damai antara masyarakat itu sendiri. Di sini Ibu akan menguraikan 4 faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua ada faktor biologis, yang ketiga ada faktor ekonomi, dan yang terakhir ada faktor sosial. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada faktor psikologis. Biasanya psikologis itu berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Teman-teman semua pasti pernah mendengar aliran-aliran sesat. Lalu dalam masyarakat, ketika aliran-aliran sesat tersebut muncul di dalam masyarakat, akan menimbulkan sebuah ketakutan dalam masyarakat itu sendiri. Mengapa hal tersebut membuat ketakutan sebuah masyarakat? Karena aliran-aliran sesat tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai aliran yang akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat itu sendiri. Aliran-aliran sesat yang muncul di kehidupan masyarakat tidak hanya berdampak negatif, namun dianggap oleh masyarakat hal itu sangat meresahkan masyarakat. Jadi, segala sesuatu yang meresahkan oleh masyarakat akan menimbulkan sebuah permasalahan sosial. Maka dari itu, rasa ketakutan dan anggapan meresahkan oleh masyarakat itu yang disebut sebagai faktor psikologis masyarakat. Oke, selanjutnya yang kedua ada faktor biologis. Faktor biologis ini biasanya berhubungan dengan kesehatan masyarakat secara umum. Adanya suatu penyakit menular yang sangat cepat di tengah masyarakat sehingga hal itu menyebabkan kegiatan masyarakat terhenti ataupun tersekat, akan mengakibatkan sebuah masalah sosial. Seperti contohnya saat ini, seperti yang sedang kita alami, yaitu virus COVID-19 tersebut
semua lini kehidupan terganggu, seperti pendidikan. Akhirnya kita melalui pendidikan jarak jauh seperti sekarang, melalui Zoom meeting maupun classmate, itu menyebabkan sebuah masalah sosial. Dan COVID-19 ini juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari pendidikan tadi maupun ekonomi, lebih terkhusus bidang kesehatan yang sangat terganggu oleh virusnya. Selanjutnya berhubungan dengan faktor kita yang ketiga, di mana itu faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu, semenjak adanya COVID-19 di Indonesia, banyak lini kehidupan yang terhambat. Baik dari sektor pariwisata tersendiri itu tersendat maupun terhambat, karena faktor pariwisata ini yang paling memungkinkan terjadinya sebuah kerumunan, maka dianggap oleh pemerintah sektor pariwisata ini untuk dihentikan terlebih dahulu agar rantai COVID-19 tidak meluas. Faktor ekonomi di sini selalu berhubungan dengan pendapatan masyarakat, di mana sebelum adanya pandemi COVID, masyarakat bisa dibilang berpendapatan cukup untuk menghidupi kehidupan mereka. Namun setelah adanya pandemi COVID ini, pendapatan masyarakat bisa dibilang menurun. Akibat dari adanya COVID-19 tersebut bisa mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Menyambung dari faktor biologis, faktor kedua kita, ternyata ada kaitannya dengan faktor ketiga kita, yaitu faktor ekonomi tadi. Seperti adanya PHK besar-besaran, pemutusan kerja, sehingga menyebabkan gejolak dalam masyarakat. Dari permasalahan pemutusan kerja tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari masalah tersebut bisa mengakibatkan kelaparan masyarakat, sehingga dari hal tersebut terjadinya sebuah kejahatan, kriminalitas yang bisa meresahkan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, faktor ekonomi masuk sebagai faktor penyebab terjadinya sebuah permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke faktor keempat kita, yaitu faktor budaya. Di mana di faktor budaya ini terdapat sebuah kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia. Apa sih yang membuat kebudayaan barat ini kok menjadi sebuah permasalahan sosial di dalam masyarakat? Nah, di sini dari sebuah kebudayaan barat atau kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia, yang sudah terbentuk kebudayaannya sendiri sejak lama, seperti halnya di kebudayaan barat, memakai pakaian minim itu hal lumrah. Tidak hanya soal fashion maupun berpakaian, kebudayaan barat tidak ada aturan untuk memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan mbak, kakak, paman, ataupun sebagainya. Namun di Indonesia hal tersebut sudah diatur oleh norma dan nilai yang ada di Indonesia sejak lama. Maka hal itu tidak selaras dengan nilai dan norma yang sudah berlaku sejak lama. Dan hal itu bisa menyebabkan sebuah permasalahan sosial baru di masyarakat. Oke, kita masuk faktor yang terakhir, di mana faktor sosial ini sangat berdampak terhadap sebuah permasalahan sosial di Indonesia. Ternyata permasalahan sosial bisa menimbulkan dampak yang luar biasa di dalam masyarakat. Seperti yang pertama, terjadinya sebuah kriminalitas. Angka kriminalitas semakin meningkat saat masyarakat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, permasalahan ekonomi mampu menimbulkan adanya angka kriminalitas yang semakin meningkat. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin terlihat, di mana yang kaya dan miskin akan ketara di dalam sebuah masyarakat.
ketiga, terjadinya perpecahan kelompok. Biasanya dampak dari permasalahan sosial ini akan mengakibatkan ataupun menciptakan perpecahan kelompok di antara masyarakat, sehingga pemecahan kelompok ini menjadi sebuah permasalahan baru di dalam masyarakat. Keempat, muncul perilaku menyimpang seperti halnya kriminalitas, seperti juga tindakan kriminal. Penyimpangan sosial ini juga akan semakin meningkat tatkala permasalahan sosial di dalam masyarakat juga semakin tinggi. Terakhir, ada yang namanya eksklusi. Apa itu eksklusi masalah sosial? Eksklusi masalah sosial itu adalah bisa dikatakan sebagai peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok. Biasanya kelompok yang dipinggirkan ini seperti ras, agama, suku. Kasus SARA ini seringkali terjadi di Indonesia, seperti perbedaan ras, suku, agama. Seperti kalian saat berpikir bahwa saya tidak mau berteman dengan dia karena dia beragama lain, berbeda dengan saya, ataupun dia dari suku lain, makanya saya tidak mau berteman dengan dia. Maka kita membeda-bedakan teman-teman kita, atau kita sedang melakukan diskriminasi terhadap orang-orang. Kita tanpa sadar sedang melakukan eksklusi permasalahan sosial. Maka kita sebagai kaum intelektual harus menebarkan budaya-budaya toleransi agar lingkungan kita menjadi ramah, damai, dan sejahtera. Karena kelebihan dari Indonesia itu multi etnis, multi agama, maupun multi budaya, sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku satu maupun suku yang lain. Mengetahui permasalahan-permasalahan sosial di awal, lalu bagaimana cara kita, para sosiolog, mengkaji hal tersebut? Kita dapat menggunakan 3 teori untuk melihat ataupun mengkaji sebuah fenomena sosial tersebut. Yang pertama, ada teori fungsional, di mana teori ini menjelaskan masalah sosial itu muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok ataupun bagian lainnya untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua, ada teori konflik, di mana teori ini menjelaskan masalah sosial itu muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Terakhir, yang ketiga, kita bisa menggunakan teori interaksionisme simbolik, di mana teori ini melihat masalah-masalah sosial itu muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Terima kasih, pertemuan kita kali ini telah selesai, di mana kita sudah membahas permasalahan sosial dalam masyarakat. Jika ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar maupun secara langsung kepada saya melalui